Halo semua, kami dari anggota IKHIMBI akan mensosialisasikan mengenai bahaya dari penggunaan pestisida dan cara pembuatan pupuk organik yang baik bagi tanaman. Nah, berikut ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas dalam video ini. Topik yang pertama yaitu mengenai bahaya penggunaan pestisida. Topik kedua mengenai penggunaan pestisida alami bagi tanaman. Topik yang ketiga mengenai cara pembuatan pupuk organik cair. Dan topik yang keempat yaitu cara pengaplikasian pupuk organik cair pada tanaman. Sebelum itu, yuk kita berkenalan dengan pestisida. Pestisida merupakan suatu substansi, bahan kimia, dan material lain seperti mikroorganisme, virus, dan lain-lain, yang tujuan penggunaannya untuk mengontrol atau membunuh hama dan penyakit yang menyerang tanaman, bagian tanaman dan produk pertanian, membasmi rumput atau gulma, mengatur dan menstimulasi pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, namun bukan sebagai penyubur suatu tanaman. Nah, pestisida ini meliputi herbisida untuk mengendalikan gulma, insektisida untuk mengendalikan serangga, fungisida untuk mengendalikan fungi, nematisida untuk mengendalikan nematoda, dan rodentisida untuk racun vertebrata. Berdasarkan uraian sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai bahaya pestisida. Kelemahan umum yang dijumpai di kalangan petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan dalam menanggulangi hama dan penyakit tumbuhan adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang dampak negatif dari residu pestisida yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, terbunuhnya musuh-musuh alami, terjadi resistensi dan resurgensi hama, timbulnya residu pada komoditi hasil pertanian tersebut dan berbahaya bagi manusia, lingkungan, serta hewan. Adapun bahaya pestisida yang pertama bagi manusia, individu yang terpapar oleh pestisida bisa mengalami batuk yang tidak juga sembuh atau merasa sesak di dada. Ini merupakan manifestasi gejala penyakit bronkitis, asma, atau penyakit paru-paru lainnya. Kerusakan paru-paru yang sudah berlangsung lama dapat mengarah pada kanker paru-paru. Kemudian, jika dilihat dari segi lingkungan, pestisida kimia dapat menyebabkan pencemaran air yang berdampak luas. Misalnya, dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Pestisida juga dapat mengubah perilaku dan morfologi pada hewan. Selain itu, dapat meracuni dan membunuh biota laut seperti fitoplankton. Matinya fitoplankton ini dapat berpengaruh pada rantai makanan sehingga menyebabkan ekosistem air terganggu. Untuk mengatasi masalah pelik akibat pestisida berbahan dasar kimia, maka kali ini kami akan mensosialisasikan mengenai pestisida nabati sebagai pengganti pestisida kimia. Penggunaan pestisida sintetis yang dinilai praktis untuk mengendalikan serangan hama ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi penggunanya sendiri. Namun, dibutuhkan suatu alternatif lain yang tidak berdampak negatif, seperti pestisida nabati yang ramah lingkungan. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan yang terbatas. Karena pestisida nabati ini bersifat mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia, tanaman, serta ternak. Pestisida nabati ini berperan sebagai racun kontak dan sebagai racun perut. Salah satu yang dapat dijadikan pestisida nabati adalah daun pepaya dan belimbing bulu. Daun pepaya atau Carica papayae mengandung senyawa toksik terhadap hewan uji larva, nyamuk seperti saponin, alkaloid karpain, papain, dan flavonoid. Kandungan daun pepaya diantaranya senyawa papain yang merupakan suatu racun kontak yang masuk ke dalam tubuh serangga melalui lubang-lubang alami dari tubuh serangga. Senyawa papain juga bekerja sebagai racun perut yang masuknya melalui alat mulut pada serangga.
Kemudian cairan tersebut masuk lewat kerongkongan serangga dan selanjutnya masuk saluran pencernaan yang akan menyebabkan terganggunya aktivitas mata. Selain adanya kandungan senyawa toksik, tanaman pepaya mudah didapat karena masyarakat banyak yang membudidayakannya. Daun pepaya yang digunakan berasal dari perkebunan rumah dan menggunakan daun yang sudah rusak. Untuk belimbing wuluh sendiri mengandung senyawa glukosid, tanin, asam folat, peroksida, kalsium oksalat, sulfur, dan kalium sitrat. Belimbing wuluh secara tradisional sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan anak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk organik cair, dalam hal ini mikroorganisme lokal atau MOL. Yuk simak videonya. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.